Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Insyaallah kita akan tuntaskan pada sesi yang ketiga ini 3 kaidah sekaligus ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, maksudnya orang-orang musyrik itu mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami ini tidak memanggil-manggil berhala kami dalam doa dan tidak menghadapkan diri kami kepadanya, melainkan dalam rangka mencari kedekatan dan mengharapkan syafaat. Dalilnya apa? Dalilnya untuk yang pertama, yakni bahwasanya mereka itu menyembah berhala dalam rangka mencari kedekatan kepada Allah adalah firman Allah di surat Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Adapun mereka yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, mereka mengatakan kami tidak mengibadahi mereka, para berhala itu, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Apa vonis yang Allah jatuhkan kepada mereka? Simak buntut ayatnya ya. Ujung ayatnya ini menjelaskan hakikat mereka di mata Allah. Apakah Allah masih memberikan udzur kepada mereka dan memaafkan niat itu, ataukah bagaimana? Innallaha, perhatikan ayatnya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah sifati mereka dengan 2 sifat sekaligus, kadzib dan kafar. Kafar itu sighah mubalaghah dari kafir. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada si pendusta lagi yang sangat kafir, kepada orang yang berdusta dan sangat kafir. Allah nyatakan dengan sifat kafar ya, sighah mubalaghah. Jadi orang yang menjadikan adanya perantara antara dia dengan Allah, saya nggak bisa kalau nggak melalui selain Allah ini, kita nggak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sama persis dengan orang-orang musyrik di masa Rasulullah. Syiriknya mereka juga salah satu tujuan utamanya adalah sebagai cara untuk mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Pun demikian Allah tetap anggap mereka kafir, gitu loh. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Jadi ucapan mereka itu kadzib. Allah enggak butuh sama sekali, dan mereka juga tidak bisa mendekatkan para penyembahnya kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, yang mendekatkan seseorang kepada Allah itu amal soleh, dan tidak ada ceritanya amal soleh kalau dicampuri syirik, rusak semua amalnya. Bagaimana mungkin amalan yang tersusupi syirik itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah? Kadzib, itu dusta, itu asumsi yang ngawur, dugaan yang salah kaprah. Dan status mereka itu kafar, sangat kafir. Itu vonisnya Allah sendiri, bukan yang lain. Allah yang memvonis mereka sebagai orang kafir. Ya, kalau Allah sudah memvonis seseorang sebagai orang kafir, kita harus sependapat dengan Allah. Kalau enggak, kita yang murtad. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Tidak diperbolehkan sama sekali bagi lelaki mukmin dan wanita mukminah bila mana Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu keputusan, mereka pilih yang lain lagi. Tidak. Allah sudah mutusi orang begini statusnya di mata Allah kadzib kafar, ya sudah kita bilang orang yang begitu kadzibun kafar. Perbuatannya itu kita katakan sebagai perbuatan kafir. Adapun tunjuk hidung atau tidak itu lain, pembahasan tersendiri. Tidak berarti langsung ditunjuk hidungnya, si fulan bin fulan berbuat begitu berarti dia kafir. Oh, tidak begitu. Analoginya begini loh. Ada kitab yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Di situ tertulis misalnya, saya tidak ngerti isinya KUHP, tapi misal lah tertulis di situ, barang siapa melakukan perbuatan begini, maka dia terancam dengan penjara misalnya 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Atau terancam dengan hukuman mati. Itu aturan, ya. Kita apal nih aturan ini. Terus di luar sana kita melihat ada orang yang berbuat persis seperti yang tertuang dalam pasal tersebut. Misalnya yang tertuang di situ adalah dia terancam hukuman mati. Dianggap sebagai penyelundup narkoba, dan bila dia menyelundupkan dalam jumlah sekian maka divonis atau akan diancam dengan hukuman mati. Apakah boleh ketika kita mendapati seseorang yang kemudian dia melakukan perbuatan tersebut langsung kita bunuh? Boleh? Tidak boleh. Karena apa? Ini perlu proses. Gitu loh. Kita meyakini orang layak dihukum mati, tapi kita buktikan dulu. Barangkali ada sesuatu yang belum lengkap buktinya, atau dia tidak tahu kalau ini adalah narkoba. Yang dia pahami ini bukan narkoba, Pak, ini daun, Pak. Iya, tapi daun ganja. Loh, saya tidak tahu kalau ini daun ganja. Nah, boleh jadi kan ada syubhat seperti itu. Ya, demikian juga ketika kita bicara tentang ayat-ayat Allah bilang itu terancam, itu namanya orang musyrik. Orang musyrik itu hukumannya kekal di neraka, halal darahnya, ya. Memang itu hukuman yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, tapi kapan itu boleh divonis diterapkan kepada orang per orang, ada mekanisme tersendiri. Nah, ini yang kadang orang tidak paham. Dikiranya kita ngafir-ngafirkan orang. Ya, kita ngafirkan orang sebagaimana yang diceritakan sifat-sifatnya oleh Allah. Bukan berarti semua orang yang kebetulan mungkin ada kemiripan langsung kita tunjuk hidungnya kamu kafir, enggak begitu. Kalau yang seperti itu ada badan tersendiri yang memang diberi wewenang, pengadilan, qadhi. Yang boleh jatuhkan vonis itu kan qadhi, hakim, ya. Kita hanya menjelaskan hukum perbuatannya. Di luar sana ada yang berbuat begitu. Siapa yang berwenang untuk memproses mereka? Ya bukan kita. Kecuali kalau kita diangkat oleh orang yang punya wewenang untuk memproses mereka, baru kita punya wewenang. Kalau tidak ada pengangkatan sama sekali, itu bukan wewenang kita. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kamu biarkan? Kita nggak biarkan. Kita menjelaskan itu kebatilan. Jangan berbuat begitu. Adapun yang menghukum mereka, ya yang punya kekuasaan lah yang menghukum. Kita kan nggak punya kekuasaan. Paham ya? Jadi jangan sampai gagal paham dalam masalah ini. Ini bahaya. Orang suka bilang jangan gampang bid'ah-bid'ahkan, sesat-sesatkan, kafir-kafirkan. Lah kalau Allah bilang sesat, masa kita mau bilang nggak sesat? Allah sendiri mengatakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Di ayat yang lain di surat Fussilat Allah mengatakan
walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Adapun selain Allah yang kalian sebut-sebut dalam doa kalian minta-minta ini tuh, mereka semuanya tidak memiliki hatta barang selaput pembungkus biji kurma. Qitmir, kalau antum makan kurma, antum kupas gitu, kan ada selaput yang membungkus bijinya kan, itu namanya qitmir. Kenapa kok itu yang disebut? Kok enggak kurma aja? Kurma itu ada manfaatnya, buahnya ada manfaatnya, bisa dimakan. Kok enggak bijinya? Bijinya juga bermanfaat, bisa ditanam, bahkan ditumbuk jadi pakan ternak. Lah itu selaput ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya aja mereka enggak punya, apalagi yang bermanfaat. Ma yamlikuna min qitmir. Siyaqun nafi, nakirah fi siyaqin nafi. Sama sekali sedikit pun tidak ada manfaat yang bisa mereka berikan kepada kalian. In tad'uuhum, kalau kalian tetap ngotot minta terus sama mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak dengar kalian panggil-panggil itu. Walau sami'u, andai pun mereka bisa dengar, apa yang bisa mereka lakukan? Mastajabu lakum, tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati isma'u. Wa yaumal qiyamati, ayyuhal huffaz, apa ayatnya? Wa yaumal qiyamati, yang keras. Yakfurun. Ini pondok tahfidz bukan? Lah mana santrinya? Yakfuruna bisyirkikum. Allah menamakan perbuatan minta-minta kepada selain Allah siapapun itu, tentunya yang diminta tidak mampu mengabulkan permintaannya. Ini yang dimaksud permintaan yang syirik. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti berhala-berhala yang selama ini kalian harapkan syafaatnya, kalian harapkan manfaat darinya, yakfurun, akan mengingkari syirkikum, perbuatan syirik kalian. Jadi Allah namakan itu perbuatan syirik. Allah yang bilang begitu. Kita ini cuma mengulang kembali. Itu aturannya Allah memang kayak gitu loh. Bukan kita yang musyrik-musyrikkan orang, bukan kita yang ngafir-ngafirkan orang. Kita hanya menjelaskan apa vonis yang Allah berikan kepada mereka. Kalau nggak mau dianggap musyrik, ya jangan kayak mereka. Selesai. Gitu aja kok repot. Itu tentang keyakinan mereka terkait berhala. Yang pertama yaitu berhala itu bisa wasilah, menjadi wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah. Di samping itu mereka juga meyakini berhala-berhala itu, baik berhalanya patung atau yang lain loh ya. Berhala ini umum. Antum jangan bayangkan berhala itu patung. Enggak, mereka enggak cuma nyembah patung kok. Nanti akan ada keterangan di belakang. Kaidah yang keempat atau kaidah yang ketiga. Dua dalil syafa'ah. Dalil yang kedua bahwasanya mereka mengharapkan syafaat itu berdasarkan firman Allah di surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Perhatikan, wa ya'budun, mereka pakai fi'il mudhari' yang yadullu ala istimrar. Mereka senantiasa beribadah, dan ibadah mereka itu bukan sujud, bukan rukuk, enggak harus pakai sujud, enggak harus pakai rukuk. Ibadah mereka kadang hanya adanya kecintaan kepada berhala-berhala tadi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Adanya mahabbah yang luar biasa kepada berhala-berhala itu, sehingga mahabbah itu melahirkan sikap tunduk, sikap ta'zim. Disebutlah mereka dalam sumpah-sumpahnya, ditujukanlah nazar-nazar kepada mereka, disembelihlah hewan-hewan untuk taqarrub kepada mereka. Itu ibadah-ibadah yang modalnya adalah mahabbah dan ta'zim tadi itu. Tawaf ngelilingin Ka'bah sekaligus ngelilingin 360 berhala. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah sudah nyatakan bahwa selain Allah yang mereka ibadahi itu la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memadaratkan mereka maupun memberikan manfaat kepada mereka.
Wa yaqulun, dan mereka lagi-lagi mengatakan, alasannya apa sih? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka lah kelak yang akan memintakan syafaat buat kami di hadapan Allah. Mereka ini kami harapkan syafaatnya aja. Kami tahu mereka nggak bisa nolong kami kalau dalam bahaya. Bukan yang menciptakan kami, bukan yang ngurusin kami, bukan yang ngasih kami rezeki. Cuman kami mengharapkan syafaat mereka. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah namakan lagi perbuatan itu mengharapkan syafaat dari selain Allah sebagai perbuatan syirik. Jadi jangan lupa buntut ayat itu penting banget. Ya. Buntutnya ayat ini, bagian akhirnya ayat ini menunjukkan status mereka di hadapan Allah itu apa. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah namakan itu sebagai syirik. Nah, syafaat itu ada dua macam. Syafa'atu syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Dinafikan ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya, ya, oleh syariat. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang dinafikan maksudnya dianggap tidak bermanfaat sama sekali. Tidak ada itu syafaat yang kalian harap-harapkan. Itu hanya dugaan kalian, hanya asumsi kalian. Lagi-lagi memang orang-orang musyrik itu ibadahnya hanya nebak-nebak, ya, tebak-tebakan. Kira-kira ini insya Allah bisa ini. Kok kira-kira? Ibadah kok kira-kira gitu. Nah, Allah menafikan itu tidak ada sama sekali itu syafaat yang kalian hayalkan, itu hanya hayalan. Apa definisi syafaat yang dinafikan tadi? Adalah maka tutlabu min ghairillah, adalah semua bentuk syafaat yang diminta dari selain Allah terkait hal-hal yang hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Jadi ketika apa yang diminta itu hanya bisa diwujudkan oleh Allah, hanya bisa diwujudkan oleh Allah, tapi yang diminta itu selain Allah, maka ini syafaat yang tidak ada gunanya. Misal minta disembuhkan dari penyakit, padahal yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Mintanya kepada selain Allah atau mengharapnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Minta diberi rezeki yang banyak melalui yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Minta diselamatkan dari bahaya. Minta diselamatkan dari neraka, dari azab kubur dan lain-lain. Ini hanya bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada selain Allah yang diharapkan mampu begitu, ini masuk syafaah yang tidak akan ada manfaatnya, syafaah manfiyah, syirkiyah. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum tiba suatu hari, maksudnya hari kiamat, di mana pada hari itu la bay'un, tidak ada lagi jual beli, wala khullatun, dan tidak ada lagi tali relasi-relasi, ya, kekasih-kekasih, enggak ada manfaatnya sama sekali saat itu. Wala syafa'atun, dan syafaat juga tidak ada gunanya. Maksudnya syafaat yang dinafikan di sini adalah syafaat-syafaat yang diharapkan oleh orang-orang musyrik dari berhala mereka. Kalau syafaatnya model kayak gitu, percuma deh. Ya, percuma, tidak akan bermanfaat. Kemudian jangan lupa buntutnya ayat.
Orang-orang yang masih mengharapkan hal-hal seperti itu hukumnya wal kafiruna humudz zalimun. Kafir dan zalim, ya. Wasyafa'atul mutsbatah itu di ayat ke 254 ya. Ayat sebelum ayat kursi, persis atau ayat sebelum ayat kursi yang tadi saya bacakan. Wasyafa'atul mutsbatah, adapun syafaat yang memang diakui keberadaannya, ditetapkan adalah allati tutlabu minallah, yang dimintanya langsung dari Allah. Karena yang punya syafaat itu hakikatnya Allah. Ya, syafaat kalau nggak dikabulkan apa faedahnya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa sih yang bisa mengajukan syafaat? Sekedar mengajukan saja harus diizinkan dulu sama Allah. Belum tentu diterima loh ya. Belum tentu diterima, itu untuk ngajukan itu harus nunggu izin dari Allah. Enggak dikasih izin tidak ada seorang pun, tidak ada malaikat pun, siapapun tidak akan bisa mengajukan syafaat. Dan kalaupun sudah mengajukan syafaat, ya pasti diterima sama Allah. 100% itu hak mutlaknya Allah untuk nerima atau nolak. Dan Allah sudah jelaskan siapa yang pasti ditolak, syafaatnya sudah dijelaskan sama Allah. Di sini Allah menjelaskan, Syekh menjelaskan sini, wasyafa'atul mutsbatah hiya allati tutlab minallah. Syafaat yang bisa diharapkan bermanfaat adalah kalau dimintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah, yang mengajukan syafaat ini bukan pemilik syafaat, bukan, dia itu mendapatkan kehormatan karena diberi izin untuk mengajukan syafaat. Hanya mendapatkan kehormatan, bukan pemilik syafaat. Wal masyfu'u lahu, sedangkan pihak yang akan mendapatkan syafaat, mendapatkan manfaat dari syafaat itu siapa hakikatnya? Man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni, adalah siapa saja yang Allah ridhoi ucapan dan amalnya setelah Allah izinkan dia untuk mendapat syafaat. Dan yang ngajukan juga diizinkan untuk mengajukan syafaat. Dalilnya kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, ay la ahad yashfa' 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi itu istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Siapa yang bisa mengajukan syafaat di hadapan Allah tanpa seizin Allah? Tidak ada. Tidak ada. Hatta Rasulullah SAW tidak akan mengajukan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah. Nah, mereka orang-orang musyrik ini terjerumus dalam syirik karena mengkiaskan Allah dengan cara yang keliru. Ya, mereka pakai analogi yang rusak. Dari mana rusaknya? Mereka buat Allah ini sebagai seumpama raja. Ya, dan ini masih dipakai, ini kias jahiliyah ini masih dipakai sampai hari ini. Ini kiasnya orang-orang jahiliyah, kiasnya orang-orang musyrik, dipakai oleh mereka yang mengaku muslim. Bahkan lebih parahnya lagi mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Parah banget. Apa kiasnya? Kalau ente itu mau ngadep kepada raja, kan ente mesti pakai jalur toh. Nggak bisa ente ngadep langsung sama presiden. Ente mesti lewat ajudannya ini, ajudan itu, sesnek, baru nyampe ke presiden. Ya kita juga gitu sama. Ya, kita nggak bisa langsung ngadep sama Allah, kita perlu perantara ini. Ya. Tapi kalau dibilang musyabbihah nggak mau, dibilang mereka menyerupakan Allah, mereka nggak mau. Malah kita yang dituduh musyabbihah. Ini orang-orang yang menyerupakan Allah, padahal mereka yang mengkiaskan Allah dengan penguasa-penguasa dari kalangan makhluknya ini, manusia ini. Itu kias fasid. Kenapa fasid?
Karena nabrak dalil terang-terangan. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Bandingkan ketika pertanyaannya bukan tentang Allah. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan wa yas'alunaka an kadza. Contohnya wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit itu. Selalu jawabannya qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jawab ya Muhammad. Jawabnya pakai lisannya Rasulullah. Rasulullah yang disuruh jawab sama Allah. Jawab, hilal-hilal itu fungsinya sebagai penunjuk waktu dan untuk menentukan kapan musim haji. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya juga kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adza. Jawab ya, itu kotor, itu ganggu. Wa yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Mereka juga bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Jawab ya, berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Pakai qul. Wa yas'alunaka apa lagi? Anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Qul yansifuha rabbi nasfa. Apa lagi? Hah? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Ada lagi? Wa yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Ada lagi? Hah? Apa enggak jelas? Wa yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum, dan seterusnya. Semua pakai qul kan? Semua minjem Rasulullah SAW untuk menjelaskan. Tapi perhatikan ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, enggak pakai qul. Enggak ada kan? Allah langsung yang jawab. Kalau hambamu bertanya kepadamu tentang aku, maka aku ini dekat. Allah langsung yang jawab, tidak perlu perantara. Kenapa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fungsi dekatnya Allah bukan zatnya loh ya. Dekat pendengarannya Allah, ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, pengawasannya Allah dekat banget sama kita. Oleh karena itu setiap saat Allah bisa mengijabahi. Ngapain ente pakai jalur? Itu qiyas fasid, rusak itu analoginya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Ada lagi nggak ayat yang kayak gitu? Kayaknya ada satu ayat lagi deh. Lupa anak ayatnya. Taib. Jadi itulah dalil nyata rusaknya kias mereka. Allah sama sekali tidak membutuhkan perantara, tidak membutuhkan wasilah dengan pengertian seperti itu, enggak. Justru Allah itu senang sekali. Wa qala rabbukum ud'uni. Rasulullah tidak mengatakan qul ya Muhammad. Allah mengatakan gini-gini, enggak ya. Langsung wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Menguatkan kembali makna ini. Taib. Jadi perlu kita fahami bahwa penyebab terjerumusnya mereka ke dalam syirik itu adalah adanya asumsi,
adanya dugaan bahwa berhala-berhala mereka itu bisa mendekatkan mereka sedekat-dekatnya kepada Allah dan bisa mengajukan syafaat untuk mereka di hadapan Allah. Dan berhala-berhala mereka yang mereka ibadahi itu nggak lepas dari dua kategori. Yang pertama, imma an takuna ma'budatin ardhiyyah, sesuatu yang ada di bumi, yang diibadahi dan ada di bumi, atau ma'budat samawiyah, diibadahi dan adanya di langit. Kalau yang ada di bumi contohnya adalah orang-orang yang mereka anggap sebagai orang soleh, para waliullah, ya, aulia, itu ma'budat ardhiyah, tinggalnya di bumi, datengin kuburannya, ya, dikunjungi, diziarahi, doa dengan khusyuk, lebih khusyuk daripada di masjid doanya, bahkan lebih khusyuk daripada ketika tawaf. Yang lagi tawaf selfie-selfian, ya. Yang gitu malah nggak ada yang selfie-selfian mungkin. Ya, lebih khusyuknya mereka ketika ada di kuburan orang soleh itu melebihi kekhusyuan mereka ketika sholat, ketika di masjid, bahkan ketika tawaf. Atau malaikat yang mereka yakini memiliki syafaat tadi itu dan bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau roh-roh tertentu, atau misalnya jelmaan dari roh-roh tersebut seperti adanya planet-planet yang mereka yakini sebagai jelmaan. Ya, pokoknya itu kalau nggak di bumi ya di langit sana, salah satu. Makanya mereka yang punya keyakinan itu berupa roh, berupa malaikat, mereka perlu divisualisasi, mereka gambar. Dibayangkan nanti malaikatnya pakai sayap, malaikatnya begini atau begitu, ya. Jadi yang mereka visualisasikan itu adalah sesuatu, bukan hasilnya itu sendiri yang mereka ibadati, enggak, tapi itu adalah visualisasi dari orang-orang soleh yang sudah meninggal. Berhala-berhala itu hakikatnya adalah jelmaan atau perumpamaan, perwujudan dari wali-wali Allah, orang-orang soleh, ya. Bukan batunya itu sendiri mereka harapkan, tidak. Taib. Jadi mereka ini tersesat gara-gara kias yang kacau balau tadi. Masalah tentang syafaat ini adalah masalah yang kita hanya boleh bicara berdasarkan dalil, ya, karena masalah syafaat ini masalah perkara ghaib, sesuatu yang kita nggak bisa pastikan benar-benar bisa nggak diharapkan, ini ghaib ini, ya. Oleh karena itu jangan sembarangan ketika bicara tentang syafaat, harus jelas dalilnya. Apalagi sudah terbukti bahwa banyak orang tersesat dan menjadi kafir musyrik gara-gara punya asumsi yang ngawur tentang syafaat ini. Jadi seorang muslim harus hati-hati ketika dia ingin menetapkan ini bisa diharapkan enggak syafaatnya. Siapa yang punya syafaat itu sebetulnya? Nah, makanya itu akan dibahas dengan agak detail di sini. Taib. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Di sini Allah menafikan syafaat-syafaat yang diminta dari selain Allah. Ada penjelasan yang penting di sini. Dijelaskan oleh guru kami Syekh Shalih Sindi, "A'lamu ya ibadallah anna syafa'ata allati athbataha Allah syai'an akhar." Syafaat yang Allah tetapkan itu berbeda dengan yang mereka yakini, beda, ya.
jangan ada bayangan bahwa syafaat yang akan diajukan kepada Allah itu seperti syafaat antar sesama manusia. Ya, kalau ada analogi seperti itu buang jauh-jauh. Jauh berbeda hakikatnya. Jauh berbeda. Ya. Bedanya syafaat sesama manusia dengan syafaat yang Allah tetapkan tadi adalah kalau syafaat yang Allah tetapkan itu hanya terjadi pada hari kiamat. Ya, mulai hari kiamat dan seterusnya, baru itu berlaku. Jadi syafaat ini perbedaannya dengan syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik itu seperti perbedaan antara keimanan dengan kekafiran. Ini nggak ada samanya, memang beda banget, nggak bisa disamakan karena memang tidak ada titik persamaannya. Seperti bedanya tauhid dengan syirik, ya, jauh berbeda. Syafaatnya makhluk kepada sama makhluk itu syafaat dari orang yang berada dekat dan ditujukan kepada sesuatu yang bisa mendengar permintaan itu, atau orang yang dekat dan kalau minta diperhatikan permintaannya. Jadi misal yang menjadi mediasi antar sama manusia itu syaratnya apa? Harus dia punya kedekatan dengan orang yang diharapkan. Dan kalau ngomong dia harus didengarkan omongannya. Alias bukan orang yang dicuekin kalau bicara. Itu syafaat antar sesama makhluk atau sama manusia. Ya makhluk ini nggak harus manusia lah. Ya, manusia di sini yang biasa terjadi adalah antara satu orang dengan orang lain. Seperti ketika seseorang mengharapkan sesuatu dari penguasa atau dari pejabat tertentu. Nah, syafaat seperti ini tidak berarti bahwa orang yang mengajukan syafaat atau mediatornya ini berkepentingan terhadap si penerima syafaat. Ya, mungkin saya tidak punya kepentingan sama sekali, tapi dia sekedar mau nolong saja. Tidak harus berkonsekuensi ini yang mengajukan ini punya kepentingan. Jadi yang mengajukan syafaat ini tidak butuh sebetulnya terhadap syafaat tersebut. Yang butuh orang lain, ya. Jadi syafaat yang terjadi di dunia itu tidak lepas dari dua keadaan, syafa'atu wijahah atau syafa'atu mahabbah. Syafaat yang diberikan karena seseorang ini punya jah, punya kedudukan, ya, atau syafaat yang diberikan atas dasar ingin nolong aja. Ya, saya kesian, saya mau nolong. Adapun syafa'ah mahabbah ini adalah ketika yang membujuk itu adalah orang-orang yang dicintai oleh penguasa, ya, bukan orang terpandang, bukan, tapi orang yang dicintai, misalnya lewat anaknya, lewat istrinya, lewat teman dekatnya, ya. Ini syafaat mahabbah. Idzan tajidu anna hadhihi syafa'ah adhat maqbulatan 'inda al-masyfu' 'indahu li raghbatin aw li rahbah. Syafaat yang seperti ini bisa diterima oleh pihak yang akan memberikan syafaat tersebut karena adanya ketertarikan atau adanya segan
Ketika misalnya penguasa ini dimintai oleh teman dekatnya atau orang yang terpandang di hadapannya, waduh saya nggak enak kalau yang mintain si fulan. Ini bedanya syafaat sesama makhluk dengan syafaat Allah untuk hambanya. Bedanya di sini. Kalau Allah mau ngasih syafaat, apakah Allah segan sama manusia? Sama sekali tidak. Tidak ada unsur itu sama sekali. Tapi kalau penguasa ini akhirnya mau mengabulkan permohonan itu karena apa? Dia sayang, karena yang minta anaknya. Kalau yang minta orang lain nggak dikasih sama dia. Jadi karena adanya perasaan segan atau karena perasaan cinta, sayang. Tapi apakah itu yang terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau disegeni sama Allah? Semuanya segan sama Allah. Jadi nggak ada samanya sama sekali. Bahkan tidak mungkin seseorang itu mengajukan syafaat sebelum diizinkan sama Allah. Ya, kalau di dunia kan nggak gitu, nggak pakai minta izin dulu langsung. Ya. Bahkan dia segan mau nolak, nggak minta izin dulu, nggak langsung. Ini si fulan begini-begini, tolong bantu dia ya. Oh iya siap, misalnya. Jadi di mana titik persamaannya antara syafaat sesama makhluk, sesama manusia dengan syafaat yang dimintakan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah 100% mutlak, punya hak mutlak untuk menolak hatta yang minta kekasihnya Allah sendiri, Rasulullah SAW. Ya, itulah bedanya antara syafaat sama manusia dengan syafaat yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda lainnya, si mediator ini dia bisa memotivasi. Misalnya ini minta kepada presiden misalnya ya. Mediatornya siapa? Mediatornya misalnya wapresnya. Maka si wapres ini bisa membalikkan keadaan. Tadinya si presiden ini marah besar sama orang itu. Dirayu. Akhirnya sudah deh, saya maafkan, saya kasih gerasi. Nah, itu yang terjadi kalau syafaatnya antara sesama manusia. Kalau dengan Allah apa bisa? Allah sudah murka sama dia, siapa yang berani ngerayu Allah? Nabi aja malu semuanya. Kaum umat manusia pada hari kiamat datang kepada Adam, ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadayka wa ajdalakal malaika isfa' lana 'inda rabbik. Qala nafsi inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu qat. Waduh, saya tidak bisa. Saya hanya bisa ngurus diri saya sendiri. Hari ini Allah lagi murka besar, yang belum pernah sebesar ini murkanya. Pergi ke yang lain, kepada Nuh sana. Nuh juga jawab begitu. Alihkan lagi kepada Ibrahim. Ibrahim alaihissalam jawab begitu. Kekasihnya Allah dialihkan kepada Musa. Musa juga jawab begitu, dialihkan kepada Isa. Sampai akhirnya kepada Rasulullah SAW. Terus apa yang dilakukan Rasul? Langsung minta? Tidak, sujud dulu di bawah arsy sambil menghaturkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz Asmaul Husna yang baru diilhamkan saat itu kepada Rasulullah. Sebelumnya Rasulullah enggak pernah tahu ada Asmaul Husna yang seperti itu. Sampai pada waktu yang Allah kehendaki baru Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tusyaffa' wa qul tusma'. Ya, angkat kepalamu, minta kau akan diberi, ajukan syafaat, syafaatmu akan diterima, ya, sampaikan kamu akan didengar. Ini baru ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kayak manusia yang tadinya marah dibujuk-bujuk jadi adem. Enggak. Kalau sudah Allah marah enggak ada yang berani bicara. Taib. Makanya Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a.
Syafaat itu sejatinya semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang mengizinkan. Yang tanpa ada izin tidak mungkin ada yang berani ngajukan syafaat. Dan Allah yang bermurah hati untuk menerima syafaat yang diajukan tersebut. Yang tidak ada yang bisa merayu Allah sedikit pun. Kalau Allah nolak, nolak, sudah selesai. Ya. Dan yang ngajukan syafaat ini tidak punya wewenang sedikit pun terhadap diterima tidaknya syafaat yang dia ajukan. Bahkan syafaat itu bukan punya dia, dia cuma diberi kemuliaan sama Allah. Allah yang mengangkat derajatnya dia sehingga dia ini dikasih kesempatan untuk ngajukan syafaat. Ya. Jadi nggak bisa sembarang orang. Itu pun bisa diterima, bisa ditolak. 100% itu haknya Allah. Jadi intinya adalah Allah memberikan syafaat darinya untuknya. Jadi syafaat itu dari Allah dan diajukan kepada Allah juga. Dan yang nerima juga Allah. Itulah bedanya syafaat antara manusia, sesama manusia dengan syafaat yang dimintakan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syarat-syarat yang Allah tentukan di situ. Oh, kalau buat mereka udah enggak ada syafaat untuk mereka. Gitu loh. Ditutup, dikunci. Yang ngajukan siapa? Oh, mereka. Percuma juga kalau mereka yang ngajukan. Yang mengajukan ada kriterianya, yang menerima ada kriterianya. Jadi syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur semuanya itu. Jadi dalam bab syafaat ini hati kita ini jangan berharap kepada selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah karena itu mutlak miliknya Allah, dari Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan lain di dunia ini kan syafaat sama manusia kan untuk sesuatu yang terjadi di dunia toh. Di akhirat nggak ada lagi syafaat dengan sesama manusia. Ini perbedaan. Kalau syafaat yang diajukan kepada Allah itu untuk perkara-perkara akhirat. Sedangkan syafaat sama manusia untuk perkara-perkara dunia. Dan di dunia ini mengajukan syafaat tidak pakai izin. Ya, tidak pakai syarat-syarat tertentu, enggak. Siapa saja bisa mendapatkan manfaat dari syafaat sesama manusia. Kalau di akhirat lain ceritanya. Pakai izin, ada syarat pengaju, ada syarat penerima. Dan jenisnya apa dulu? Enggak semua bisa di cover dengan syafaat. Kalau di dunia macam-macam, bisa semuanya. Bisa semuanya. Kalau di akhirat enggak, terbatas. Tayyib. Berikutnya tentang udah mepet waktunya ini. Kaidah yang ketiga aja ya langsung. Qala musannif rahimahullah al-qaidatu tsalitsa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimunculkan di tengah-tengah umat manusia yang berbagai macam tata caranya dalam beribadah. Jadi ragam ibadah mereka itu macam-macam. Minhum man ya'budul malaikah. Ada di antara mereka yang nyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Ada juga yang nyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar. Ada juga yang nyembah pepohonan dan bebatuan. Wa qatalahum Rasulullah SAW walam yufarriq bainahum, tapi semuanya diperangi, tidak dibeda-bedakan dalam sikap, disamakan. Mau nyembah malaikat, mau nyembah orang soleh, mau nyembah demit, sama semua. Semuanya selain Allah kan, semuanya musyrik, semuanya diperangi. Tidak ada. Oh kalau nyembah malaikat jangan diperangi,
sohib ini. Tidak ada. Mau malaikat mau orang soleh sama. Nah, ini kaidah yang penting. Jadi yang namanya syirik ya syirik. Nyembah malaikat ya dengan jelmaan-jelmaan tadi atau dengan seperti atau nyembah orang-orang soleh seperti Allat. Allat itu berhala yang asal muasalnya adalah julukan bagi seorang laki-laki yang punya kebiasaan dia membuat bubur dari gandum, kemudian dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Jadi di zaman jahiliyah sudah ada haji. Ka'bah itu dikunjungin oleh orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah. Nah, ada satu orang yang kerjanya bagi-bagi makanan, orang baik ini. Allat itu artinya alladzi yaluttus sawiq. Bikin adonan bubur itu. Julukannya Allat. Kemudian dibuatlah berhala sebagai simbol. Simbolis saja ini. Kemudian ada juga yang nyembah al-asjar, ya, seperti di zaman jahiliyah ada pohon-pohon tertentu yang dikeramatkan dzatu anwat, ya, dianggap pohon ini kalau pedang itu dicantolkan di sana, digantungkan di sana, maka pedangnya akan lebih sakti, akan lebih mematikan. Nah, mereka ngalap berkah dengan pohon-pohon begitu. Ada yang ngalap berkahnya dengan batu-batuan. Walhasil macam-macam. Ya. Tapi Rasulullah tidak membedakan antara yang nyembah ini atau yang nyembah itu, semuanya disikapi dengan sikap yang sama. Jadi ini sebagai bantahan terhadap syubhat yang membeda-bedakan. Jangan disamakan dong. Itu kan dulu itu kan nyembah batu. Kita kan tidak nyembah batu. Kita kan minta berkah dari orang soleh ini, dari waliullah yang sudah meninggal ini. Kita mengharapkan berkah dari ilmunya. Podo wae, sama, ya sama. Karena yang mereka juluki berhala itu asal muasalnya adalah orang baik. Sejak zaman Nabi Nuh pun mereka begitu. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Yang kelima-limanya ini adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nuh. Mati, kemudian dibuatlah tugu-tugu peringatan mereka, ujung-ujungnya disembah-sembah, diibadahi. Tayyib. Wa qatalahum Rasulullah SAW wa lam yufarriq bainahum, wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka semuanya sampai tidak ada lagi fitnah, yakni kemusyrikan. Al-fitnah asy-syirk. Mahma kana nau'us syirk. Apapun bentuk kemusyrikan itu masuk dalam keumuman fitnah. Siapapun yang dipersekutukan dengan Allah, entah yang dipersekutukan itu para malaikat, para nabi, orang soleh, batu, ataupun yang lain. Pokoknya semua bentuk syirik itu tertolak, itu harus dibasmi. Dan harus dimusuhi perbuatannya maupun pelakunya. Dan dilawan. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Ya, supaya yang diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tentunya indal qudrah, ketika mampu mewujudkan hal tersebut maka itu menjadi kewajiban. Adapun ketika belum mampu maka kewajibannya adalah meyakini bahwasanya itu adalah kebatilan, membenci perbuatan tersebut. Adapun perlawanan itu mengikuti kemampuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau di Mekah sudah dakwah tauhid, menyatakan baroknya beliau kepada berhala-berhala, tapi tidak mengadakan perlawanan karena belum punya kemampuan. Ya. Tayyib. Qala musannif rahimahullahu taala, sekarang beliau mulai merinci apa buktinya kalau di zaman jahiliyah ada yang nyembah malaikat.
atau yang ada yang nyembah benda-benda langit, matahari, bulan, bintang. Wa dalilus syamsi wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman tentang matahari dan bulan bahwasanya keduanya ini termasuk tanda-tanda kebesarannya Allah. Tapi jangan kalian sujud kepada matahari loh ya. Jangan kalian sujud kepada bintang. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semua. Kalau kalian benar-benar mengabdikan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang ahlul jahiliyah yang memvisualisasi, ya mungkin bahasanya dewa mereka, matahari yang mereka sembah-sembah itu divisualisasikan, ya. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Ada yang meyakini matahari adalah malaikat atau raja. Dan mereka menghadap kepada matahari itu ketika dia tenggelam atau ketika dia terbit. Ada juga yang nyembah bulan, ahlul jahiliyah. Bahkan zaman Nabi Ibrahim sudah ada itu. Maka Nabi Ibrahim menyindir sebagian kaumnya yang nyembah matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari bersinar terang, ini Tuhanku, ini yang lebih besar daripada bulan. Falamma afalat, loh kok tenggelam juga ini Tuhan saya, kok ngumpet Tuhannya. Wah, enggak cocok dari Tuhan ini. Bulan juga gitu. Bulannya tenggelam hilang, wah enggak cocok nih. Bintang juga begitu, ternyata muncul hilang, nggak cocok nih semua jadi sesembahan. Artinya sudah ada orang-orang yang menyembah itu semua, dan mereka semua juga tetap musyrik, tidak diberi toleransi. La tasjudu lisyams wala lil qamar, jangan kalian sujud kepada matahari maupun kepada bulan. Berarti memang ada orang-orang di masa itu yang sujud kepada matahari dan bulan. Karena kalau nggak ada, buat apa dilarang? Kok nggak ada pelakunya kok dilarang? Sia-sia larangannya. Tidak mungkin lah ada ayat yang melarang sesuatu yang tidak ada di masa itu. Tidak mungkin. Kalau dilarang pasti ada pelakunya. Dan sampai hari ini pun masih ada penyembah matahari. Siapa? Orang Jepang. Wa dalilul malaikah, adapun dalil bahwasanya malaikat itu juga disembah-sembah di zaman jahiliyah adalah firman Allah di surat Saba ayat 42, wa yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari Allah menggiring mereka semua. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berfirman kepada, menanyai para malaikatnya, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka yang selama di dunia itu menyembah-nyembah kalian? Qalu subhanaka, Maha suci engkau ya Allah, jawab para malaikat. Anta waliyuna min dunihim, engkaulah yang menjadi wali kami, yang melindungi kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Ya. Tapi yang mereka sembah itu sebetulnya jin. Bukan kami tidak pernah merestui kalau kami dijadikan sesembahan oleh mereka. Mereka itu sebetulnya menyembah jin, dan mereka itu mempersekutukanmu dengan jin tersebut. Atau kebanyakan mereka beriman kepada jin. Ini sering terjadi di kalangan orang-orang ahlul jahiliyah, itu sering terjadi. Katsirun min ahlil jahiliyah kanu ya'budunal malaikah yatawajjahuna lahum bis-su'ali wad-du'a, memanjatkan permintaan-permintaan kepada para malaikat. Ada yang menyembah malaikat secara langsung. Ada juga yang menyembah malaikat dalam wujud berhala. Itu banyak terjadi di masa jahiliyah. Wa dalilu al-anbiya qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya.
Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan bertanya kepada Isa bin Maryam, apakah kamu yang nyuruh orang-orang itu menjadikanmu, yang menyuruh orang-orang dengan mengatakan ittakhiduni wa ummiya, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan di samping Allah. Kamu bilang begitu? Qal subhanak, maha suci Engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak punya wewenang sedikit pun untuk mengatakan yang tidak menjadi hakku. Dan itu juga banyak di kalangan orang-orang jahiliyah, seperti orang-orang Arab yang menganut agama Nasrani di Najran, di bagian selatan Arab Saudi sekarang ya, Najran. Di Yaman juga ada Yahudi kan, orang Yahudi kan mempertuhankan Uzair, orang-orang soleh. Demikian juga sebagian di daerah utara juga ada Banu Taghlib, itu juga Nasara. Dari Ghassan, Banu Ghassan juga Nasara di Irak sana. Mereka semua menyembah Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, dan Nabi menganggap mereka semua kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam atau innallaha tsalitsu tsalatsah. Jadi ini menunjukkan adanya di zaman Nabi orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Wa dalilus shalihin qauluhu ta'ala qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Katakan, panggillah selain Allah yang kalian klaim itu, ya, yang kalian anggap bisa begini bisa begitu. Ayo panggil mereka. Fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Kelak akan kalian buktikan bahwa mereka itu tidak bisa menghilangkan musibah yang menimpa kalian dan tidak bisa mengalihkannya kepada yang lain. Mengalihkan enggak bisa, apalagi ingin mencabut. Ulaika, mereka yang selama ini kalian sebut-sebut namanya, yang kalian panggil-panggil dalam doa kalian, mereka itu justru mencari-cari cara bagaimana mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Artinya orang-orang soleh yang kalian yakini bisa begini bisa begitu, itu justru mereka ini berusaha bagaimana supaya diri mereka dekat kepada Allah, dan mereka itu senantiasa mengharapkan kasih sayang Allah dan takut kepada azabnya. Kenapa pula kalian mintanya kepada mereka? Wong mereka itu takut sama Allah, dan mereka juga berharap bisa dekat sama Allah. Jadi mereka nggak bisa mendekatkan diri kalian. Untuk diri mereka aja mereka harus berusaha. Mereka tuh masih jauh juga dari Allah, berusaha mendekat. Kok malah mereka suruh dekatkan orang lain? Ya enggak gitulah. Pasti akan memikirkan diri mereka dulu terlebih dahulu daripada memikirkan orang lain. Jadi ini jawaban yang jelas sekali bahwasanya orang-orang soleh itu juga diharap-harapkan syafaatnya, dan itu adalah bentuk peribadatan kepada orang soleh yang sudah ada di masa Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyikapi pelakunya sebagai orang musyrik, sama dengan yang nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah malaikat. Wa dalilul asjari wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Dalil bahwasanya pohon dan batu itu juga disembah adalah Al-Lat wal Uzza wa Manat. Al-Manat itu semuanya berupa batu, Uzza patung-patung, ya. Ini semua ketiga berhala ini adalah berhala terbesar di mata orang-orang Arab jahiliyah. Makanya disebutkan secara jelas namanya. Lat itu di Taif. Ya. Kemudian Uzza dalam kitab-kitab sejarah, jadi itu berupa pohon sumur, jenis pohon ya, di daerah dekat antara Taif dengan Mekah. Adapun Manat itu berhala yang ketiga, yang paling klasik, itu terdapat di daerah namanya Kudait, ya, Kudait,
Jadi orang kalau mau berangkat ke kota Mekah, antara Mekah dan Madinah, dan lebih dekat ke arah Mekah, Kudaid itu lebih dekat ke arah Mekah. Itu ada berhala namanya Manah. Ya, Taib. Wa haditsu Abi Waqid al-Laitsi ini menunjukkan tentang bagaimana mereka menyembah berhala, sudah kita singgung tadi tentang Dzatu Anwat, ya. Orang-orang yang menggantungkan senjata mereka di pohon dengan harapan akan memberikan berkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya alasan mereka, ketika mendengar permintaan mereka, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Tolong dong buat kami pohon yang bisa kita gantungkan di sana senjata-senjata kita. Anwat itu yang memiliki cantolan-cantolan artinya, ya. Sebagaimana orang-orang musyrik juga punya pohon keramat. Kita mau dong di pohon keramat ya Rasulullah. Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana kama lahum alihah. Kok permintaan kalian sama persis dengan permintaannya Bani Israel kepada Musa, yaitu buatkan kami sesembahan-sesembahan sebagaimana yang disembah oleh kaum itu. Dan itu diucapkan oleh Bani Israel begitu mereka diseberangkan oleh Allah dan terbebas dari kejaran Fir'aun. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Jadi ini merupakan bentuk adanya pengeramatan terhadap pohon dan batu di masa jahiliyah, dan itu merupakan bentuk ibadah. Yang keempat, qala al-musannif al-qa'idatur rabi'ah anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Orang-orang musyrik di masa kita ini lebih kental, lebih parah syiriknya daripada orang-orang musyrik tempo dulu. Ini enggak mengada-ada. Ini realita, fakta. Ya, coba antum perhatikan sekeliling antum. Dulu itu mereka hanya berbuat syirik dalam kondisi longgar. Kalau sekarang, nah, ketika kepepet mereka itu mukhlis, bertauhid. Sekarang sebaliknya, bahkan dalam semua kondisi tidak pernah lepas. Malah kalau lagi kena musibah makin kenceng syiriknya. Ya, itu menunjukkan betapa mendarah dagingnya kemusyrikan di kalangan orang-orang yang hidup kemudian. Li'annal awwalin yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fisyiddah. Orang-orang dahulu itu syiriknya hanya ketika lapang, dan kalau sudah kepepet mereka tidak syirik. Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman au daimun fir rakha'i wasyiddah. Ya, sudah kita singgung tadi. Dalilnya adalah fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kalau mereka lagi di tengah perahu, montang-manting perahunya, mereka minta sama Allah aja, tidak ingat sama yang lain-lain. Begitu mereka berlabuh sampai ke daratan, balik lagi syirik lagi. Ya, jadi memang kondisi aman, kondisi berkecukupan itu fitnah. Fitnah suka membuat orang lupa sama Allah. Ya, orang-orang Barat, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa yang serba boleh itu, mereka suka nggak nyebut oh my God, suka nggak? Kapan nyebutnya? Nah, itu dia. Naik pesawat, goncang gini, wah baru inget dia, oh my God. Begitu tenang, mabok-mabokan lagi. Ya. Gitu, oh my God-nya kalau dalam posisi-posisi yang serem. Jadi emang kadang kondisi yang itu tuh jadi fitnah, itu aman, tentram, itu dia merasa tidak sadar gitu loh, bahwasanya ini bisa jadi adalah tipu dayanya Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin.
Baik, berikutnya udah ya, cuman satu aja. Ada lagi? Habis matanya? Habis? Habis ya? Baik, sebenarnya masih ada poin-poin yang menyebutkan tentang sisi parahnya syiriknya orang sekarang selain poin tadi. Kalau tadi kan syiriknya orang dulu itu hanya ketika kondisi lapang. Sekarang susah lapang syirik. Poin kedua, syiriknya orang-orang musyrik tempo dulu itu sebagian besar berkaitan dengan uluhiyah. Ya ada dalam rububiyah tapi sedikit. Kalau sekarang hatta dalam rububiyah mereka syirik. Contohnya ya meyakini adanya selain Allah yang ikut mengatur, wali-wali kutub ya, ikut ngatur dunia ini. Ada pawang hujan, meyakini apa? Pantai selatan. Ya ada yang nunggu tempat ini, kalau ndak anu nanti kita diganggu. Poin ketiga, syiriknya orang-orang dulu itu biasanya menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang baik atau makhluk-makhluk yang tidak jahat. Contohnya menyekutukan Allah dengan malaikat, menyekutukan Allah dengan para nabi, orang-orang soleh, baik toh? Atau dengan yang tidak jahat, batu, pohon, tidak baik tapi nggak jahat. Kalau syiriknya orang sekarang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lebih jahat. Sudah dari dulu terkenal kerjaannya memperolok agama, ya, ngobok-obok syariat, bela aliran sesat, mati malah diagung-agungkan kuburannya. Ya. Diagung-agungkan. Padahal dari dulu kelihatan sudah tidak ada keberpihakan kepada Islam sama sekali. Bahkan ketika hidup orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali yang majdhub itu. Tahu majdhub? Itu istilahnya orang sufi. Gondrong rambutnya, ya. Tampangnya kayak gendruwo, serem. Ya, mungkin kelihatan sepintas malah kayak orang fasik. Itu dianggap ini wali lain ini, majdhub ini. Jadi itu dipersekutukan. Jadi orang-orang yang memang track recordnya itu tidak baik. Ya, mungkin sekian puluh hari tidak sholat. Diklaim apa? Ini sudah beda makomnya. Sudah sampai makom lain ini. Orang-orang fasik dijadikan sebagai tandingan. Jadi lebih parah dari sisi ini. Ya, lebih parah dari sisi bahwa yang ditandingkan itu adalah kadang-kadang orang-orang jahat, syayatin, penyembah-penyembah setan, demit. Ya. Lebih banyak pengikutnya hari ini daripada dulu. Kemudian syirik mereka itu tidak hanya terbatas pada rububiyah dan uluhiyah, tapi juga dalam asma dan sifat Allah mereka berbuat syirik dengan keyakinan yang lebih parah lagi. Dulu orang musyrik sekafir-kafirnya orang kafir dulu tidak ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada. Mereka masih mengakui keberadaan Allah. Tapi orang-orang yang tersesat dalam bab asma dan sifat di belakangan hari itu konsep tauhid mereka dalam bab asma wa sifat itu parahnya sangat mengerikan. Ada di antara mereka yang min ghulatil jahmiyah. Jahmiyah yang ekstrim banget itu mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat positif maupun sifat negatif. Semua dinafikan dari Allah. Tidak hidup kan sifat positif toh. Negatifnya apa? Mati. Tidak hidup, tidak mati. Terus piye? La huwa dakhilul alam wa la huwa kharijul alam. Tidak berada di dalam alam dan juga tidak berada di luar alam. Tidak begini, tidak begitu. Tidak begini, tidak begitu. Semua sifat dinafikan, yang positif dan yang negatif dinafikan semua. Kesimpulannya apa kira-kira menurut antum? Bukan cuma tidak ada, tidak mungkin ada. Lah iya dong. Tidak mungkin ada.
Bukan cuma ndak ada. Ndak ada mungkin masih mungkin, tapi sekarang ndak ada. Kalau kayak gitu konsep ketuhanan mereka, berarti Allah tidak mungkin ada. Ini lebih kufur lagi daripada orang-orang musyrik tempo dulu. Dari sisi ini lebih parah syiriknya. Dan yang parahnya lagi, orang-orang sekarang ini lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah itu sendiri. Syiriknya orang sekarang ini lebih parah dari sisi kepengagungan mereka kepada selain Allah itu lebih besar daripada pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesetiaan mereka untuk menjaga warisan nenek moyang mereka yang kental dengan nuansa syirik itu jauh melebihi kesetiaan mereka untuk menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka lebih senang menjaga identitas musyrik mereka daripada identitas muslim mereka. Hari sekarang itu orang-orang musyrik itu lebih senang untuk mempertahankan identitas musyrik mereka daripada identitas muslim. Ya, saya ini muslim tapi saya tinggalnya di Indonesia. Jadi Islam saya ini harus saya warnai dengan budaya setempat. Nah, itu kan bentuk bagaimana atau lebih parahnya kemusyrikan orang-orang sekarang daripada orang-orang tempo dulu, ya. Demikian wallahu taala alam. Ada pertanyaan ya? Cukup jelas insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.